Amin insyaallah. Insyaallah. Ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam barakallah. Waduh, Ustaz, terima kasih banyak tausiahnya nih. Selanjutnya akan berikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, kuatkan iman, Allah akan menjagamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di majelis Siraman Kolbu. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah izinkan semuanya untuk menyaksikan acara ini kemudian mengambil pelajaran untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita semua Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah. Pemirsa, kalau yang suka nonton Siraman Kolbu pasti sering mendengar kalau misalkan baik Pak Ustadz Danu ataupun saya selalu mengingatkan bahwa hanya keimanan yang bisa melindungi kita dari segala bentuk kezaliman Pak Ustadz ya. Salah satunya sihir yang memang sudah menjadi keseharian budaya ya. Budaya Indonesia dan keseharian di Siraman Kolbu lewat narasumbernya. Nah, seperti apa penjelasan lewat tema kita, kekuatan iman, kuatkan iman, Allah akan menjagamu. Seperti apa? Selanjutnya silakan tausiahnya Pak Ustadz Danu. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Tema kita sangat bagus sekali. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kuatkan iman, Allah akan menjagamu. Iya. Ini kalimat ini insya Allah benar. Ya, iman kepada Allah Ta'ala itu biasanya bagi kita yang muslim ini kendor. Kendornya itu terus menerus. Kita hanya sholat, di titik sholat itu iman kita bagus. Nanti kita itu sering berjamaah di masjid, jamaahnya bagus. Nanti kalau ada orang yang jarang berjamaah atau enggak berjamaah, diejek. Nah itu kendor lagi itu gimana? Itu begitu ya, harus pahami ya. Iman kepada Allah Ta'ala itu harus kuat. Coba kita sering melafazkan La ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tahu nggak sih maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah itu, tahu nggak sih? Ya, tidak ada Tuhan selain Allah itu, ya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Baik kebesarannya, baik kemurahan rezekinya, baik tentang kehidupannya, baik kita diberi kesehatan, baik kita diberi macam-macam itu Allah itu yang memberi. Tapi kadang-kadang kita itu lupa, kita itu tidak menuhankan Allah. Kadang nih, yang mana nih? Kadang-kadang kita begini nih, kalau ada suatu pekerjaan, kemudian kita berikhtiar, ya, kita sudah sholat, kita sudah puasa, merasa untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian pekerjaan itu sekali gagal, menggerutu. Diusahakan lagi 2 kali gagal, menggerutu. Itu berarti menuhankan pekerjaan. Menuhankan pekerjaan yang implisitnya adalah menuhankan harta. Karena apa? Karena Allah yang memang betul-betul belum memberikan pekerjaan itu sampai pada kita. Nah, itu harus paham. Kemudian apa lagi? Banyak hal. Umpamanya kita itu lagi penting, kita mau pinjam uang, kemudian orang yang mau kita pinjemin sebenarnya kita sudah yakin dia akan meminjami kita. Nggak taunya orang itu bilang, saya lagi nggak ada pegangan uang. Jengkel dia. Nah, pada waktu jengkel ini lupa. Nah, orang yang dipinjemin ini dianggap Tuhan aja. Kenapa? Itu yang menolong dia awalnya. Nah, itu tidak boleh juga. Hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Kita boleh sebenarnya meminta bantuan. Saya bilang meminta bantuan kepada seseorang boleh. Tetapi nanti Allah yang akan mengabulkan. Bantuan kita itu dikabulkan dengan orang tersebut atau enggak. Siapapun. Termasuk dia pekerja. Termasuk kalau mamanya dia ngelembur, dia melakukan pekerjaan, nggak bisa, gagal, kemudian dia itu putus asa. Sama dia pemimpin perusahaan, kemudian dia ada putus asa. Caranya dia tidak putus asa, dia menekan ke bawah sehingga dia merasa tidak rugi dan sebagainya. Sehingga yang rugi di bagian bawah, banyak seperti itu.
Orang-orang yang menuhankan harta itu tidak sadar bahwa apa yang dia manajemen kalau hebat itu dia untung terus begini. Nah itu menuhankan pola pikir. Boleh nggak itu Ustaz? Boleh, tetapi ingat kalau itu nggak berhasil jangan mengeluh. Nah, itu kuncinya. Kalau mengeluh berarti menuhankan. Makanya kalau kita sering mendengar atiullaha wa rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat pada Allah berarti mengerjakan isi Quran. Taat pada Rasul menjalankan sunnah. Walaupun sulit mengerjakan isi Quran. Ya, isi Quran satu ayat aja kita ceritakan bahwa kalau kita merasa benar daripada apa yang dikerjakan orang lain, itu udah dianggap sesat sama Allah Ta'ala. Paham? Udah dianggap sesat. Nah kita itu sering nggak begitu? Sangat sering sekali. Sudah sesat belum? Tanya sama Allah, baca Quran lagi. Tidak boleh kita seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran siapakah diri kita, iman kepada Allah atau enggak. Atau belum. Atau sedikit-sedikit iman. Ayo kita belajar agar kita tidak menyesal nanti di akhirat. Amin insyaallah. Insyaallah. Wallahu a'lam. Allahu a'lam, barakallah. Waduh, Ustaz, terima kasih banyak tausiahnya nih. Selanjutnya akan berikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, kuatkan iman, Allah akan menjagamu. Kita persilakan Ustadz Asep Hidayat. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Kangen sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Guru kita Ustaz Danu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Bobby dan seluruh para pemirsa MNC TV dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa lagi walaupun jarak kita jauh, tapi insya Allah dengan teknologi seolah-olah kita berhadapan benar. Mudah-mudahan pagi ini Allah senantiasa merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita adalah kuatkan iman, Allah akan menjagamu. Berbicara tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak ada 3 yang harus kita ketahui. Yang pertama, iman kepada Allah itu iqrarun bil lisan. Diucapkan dengan lisan. Apa kalimatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan, mengakui Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Rob yang menciptakan diri kita dan alam semesta raya. Iqrarun bil lisan. Yang kedua adalah tasdikun biqolbi, membenarkan di dalam hati bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah. Dan ini masuk ke dalam rongga yang paling dalam. Masuk ke dalam hati, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ketiga, kita berbicara tentang af'alun bil arkan. Apa itu? Setelah kita mengakui, kemudian mengimani dalam hati, tasdik. Yang terakhir adalah kita harus benar-benar melakukan dalam keseharian kita iman kepada Allah. Itu seperti apa? Kalau kita iman kepada Allah, Allah menyaksikan kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, maka insya Allah lisan kita akan terjaga. Banyak di antara kita sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi bicara, Masya Allah menyakitkan perasaan orang lain. Maka ini berarti, mohon maaf, ya, berarti di dalam kesehariannya, keimanannya, kepercayaannya tentang Allah itu ada, ini yang masih kurang. Kalau saja 3 hal ini dilakukan, maka insya Allah Allah akan menjaga kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah yang sangat luar biasa. Ketika iman itu benar-benar dipegang teguh oleh seseorang, maka insya Allah Allah akan menjaga. Mungkin Mas Bobby masih ingat dengan kisah Nabi Ibrahim yang dibakar oleh raja namanya siapa, Mas Bobby? Raja Namrud. Raja Namrud. Kira-kira pertanyaannya, ya, Nabi Ibrahim beriman tidak kepada Allah? Beriman. Ucapannya hanya lisan saja berimannya atau masuk ke dalam hati dan dalam keadaan sehari-hari? Masuk ke dalam hati. Maka ternyata ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, api tidak terasa panas. Inilah kekuatan keimanan yang dijawantahkan dalam kehidupan dan benar Allah jaga. Tapi kalau Mas Bobby masuk ke dalam api, insya Allah gosong. Kalau Nabi Ibrahim masuk ke dalam api dijaga sama Allah. Tapi kalau kita wallahu alam, ya Masya Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu, banyak lagi. Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
Selain Allah menjaga kita, ketika satu kaum, satu negara beriman kepada Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan juga mengeluarkannya dari bumi. Ini Masya Allah kalau kita bahas sebetulnya sangat panjang dan sangat luar biasa. Insya Allah di kemudian hari, di hari yang lain, kita akan membahas tentang bagaimana ketika sebuah negara, sebuah keluarga beriman kepada Allah, Allah akan memberikan keberkahan yang luar biasa. Subhanallah. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Amin, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustadz Asep, terima kasih. Silakan duduk dulu. Ya. Pemirsa, mari kita jadikan pagi hari ini melalui tayangan Siraman Kolbu menjadi renungan untuk kita. Menurut saya, tausiah dari Pak Ustadz Danu menjadi indikator ya sejauh mana keimanan kita. Insya Allah kita bisa mengukurnya Pak Ustadz ya. Sejauh mana dengan muhasabah atau dengan evaluasi diri, mudah-mudahan kita bisa senantiasa meningkatkan terus ya. Belajar meningkatkan iman dan ketakwaan karena mengaplikasikan isi Al-Quran itu sulit. Tapi justru karena niat lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, pemahaman dan pengaplikasian Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sekali lagi terima kasih guru-guru saya. Pemirsa, setelah satu ini kita akan kehadiran narasumber juga. Nanti akan ada pertanyaan juga dari pemirsa. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukan hati.